Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Halo. Amin. Ya, saudara, saya sangat terhormat karena ini pertama kali di luar Pulau Jawa saya diundang oleh Piki. Ya, bagi anak-anak muda, kalian harus tahu sejarah Piki. Ya, kalau nggak salah dulu singkatan apa? Persatuan Intelektual Kristen Indonesia, betul begitu? Nah, intelijensia. Nah, salah satu pendirinya, itu orang yang hebat, yang takut Tuhan, dan salah satu perumus dari berdirinya NKRI ini, Dr. Leimena, betul begitu? Itu baru salah satu. Ada banyak. Nah, ini pertama kali saya di luar Jawa bertemu dengan saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak muda, bicara soal intelijensia, bicara soal kehebatan otak yang Tuhan ciptakan. Coba diulang Bu Erna, tema kita apa? Panjang sekali tadi. Dengar ya, yang di Zoom, Instagram, Facebook, dengar. Ini temanya, biar Bu Erna yang baca. Sebentar kok. Ya, tunggu. Bisa dengar jelas suara saya di belakang? Nah, anak-anak muda, kalian harus semangat untuk belajar. Ya, nggak apa-apa Pak Sibarani, cukup suara saya kencang. Ada satu buku sejarah, saya lupa judul tepatnya. Tapi waktu saya di Jerman tahun 84 saya baca buku itu mengagetkan. Sebelum ada cendekiawan intelektual maaf dari kelompok manapun, maka Protestan itu mewarnai dunia dengan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tolong ibu bapak yang ingat judul kata Protestan itu ada buku apa? Protestan etik. Apa judulnya Bu Erna? Judulnya Tantangan Global bagi Indonesia di Akhir Zaman. Tantangan global bagi Indonesia di akhir zaman, ya. Yang lewat audio juga bisa dengar. Saudara, saya begitu kagum. Maafkan, ini nggak bicara doktrin, ya maaf ya, tidak bicara doktrin. Saya pertama kali tiba di Jerman tahun 81. Nah, saya tidak sibuk dalam pelayanan, ya pertama kali itu. Sebelum saya ke Jerman tahun 81, saya sudah banyak membaca buku sejarah orang-orang hebat. Nah, begitu Tuhan beri saya kesempatan ke Jerman tahun 81, saya gunakan waktu itu betul-betul untuk mempelajari apa yang terjadi. Nah, saya memang sengaja pengen ke satu kota namanya Wittenberg. Kenapa saya ingin ke kota itu? Disitulah sejarah kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, budaya itu dibuka. Di kota Wittenberg ada satu gereja. Nah, di gereja itu tadinya Katolik. Maka seorang yang bernama Martin Luther membuat revolusi yang luar biasa. Dia di situ memakukan dalam kebenaran yang dia terima untuk gereja, waktu itu yang dominan adalah Katolik, merubah konsep pelayanannya. Ia memakukan 92 tesis yang betul-betul merubah dunia. Terima kasih ya. Saudara, dan itu luar biasa. Tapi masalahnya kota Wittenberg itu ada di wilayah Jerman Timur yang dikuasai komunis. Waduh, saya kesulitan untuk ke sana. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan beberapa saudara yang asli orang Jerman Timur yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka tahun 81 itu saya berhasil sampai ke kota Wittenberg itu. Tetapi nggak bisa masuk ke gereja itu karena dikuasai komunis. Ya udah. Nah, 31 Oktober
2017 secara khusus saya datang ke sana. Untuk apa? Untuk merayakan 500 tahun reformasi. Wih, waktu itu penuh kota kecil itu. Gereja di mana Martin Luther pernah memakukan di pintu depan gereja itu datang kepala-kepala negara. Saya juga kaget, dari banyak negara. Nah, tapi walaupun dalam tanda kutip sayangnya mereka tidak mengadakan ibadah secara Kristen, tapi mereka mensyukuri bahwa Martin Luther merubah Jerman dan dunia. Nggak apa-apa buat saya. Yang penting sejarah membuktikan kalau tidak ada Alkitab, tidak ada semuanya itu. Jadi walaupun mereka tidak ibadah, tetapi mereka mengakui. Nah, tolong perhatikan ya gereja Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti. Disebut ilmu pengetahuan atau sains. Ya, tolong catat. Anak-anak muda kalian harus belajar. Disebut ilmu pengetahuan hanya ada satu konsep, hanya ada satu prinsip. Ilmu pengetahuan tidak akan disebut ilmu pengetahuan atau sains tanpa literatur. Tolong catat ini. Tanpa tulisan. Ini yang saya temukan luar biasa firman Tuhan ini. Saya ulangi lagi. Ilmu pengetahuan tidak akan disebut ilmu pengetahuan atau sains. Orangnya disebut ilmuwan, bahasa Inggrisnya disebut scientist. Tidak ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada tulisan atau literatur. Ya, catat ini penting. Nah, di dalam fakta ilmu pengetahuan ada sebuah teori cuma satu dan itu sangat luar biasa. Mereka berkata begini, maka itu anggota PIKI harus meyakini konsep ini. Pokoknya ada tulisan, entah cuma sepotong, satu kalimat, dua kalimat atau lebih, pokoknya ditemukan tulisan. Maka itu ada ilmu namanya arkeologi. Masih ingat arkeologi? Ilmu yang memperhatikan, yang menemukan situs-situs yang pernah ada di dunia ini, entah dari abad keberapa, dari berapa ribu tahun. Arkeologi. Dari ilmu arkeologi, maka orang menemukan ilmu baru, ilmu lain, antropologi. Sebab semua situs, semua peninggalan-peninggalan manusia di berapa ratus generasi sebelum kita tidak akan bisa diketahui tanpa antropolog. Antro itu berkata manusia. Nah, jadi ilmu tentang manusia dari asal usulnya dan dari semua yang pernah dibuat oleh kelompok suku itu atau kelompok orang itu. Nah, antropologi dengan arkeologi ini selalu bekerja sama. Seorang antropolog tidak bisa berdiri sendiri tanpa arkeolog. Seorang arkeolog tidak bisa berdiri sendiri tanpa antropolog. Tolong catat, ini penting sekali. Nah, ternyata dua ilmu ini sangat mendukung hebatnya Alkitab. Katakan amin. Amin. Nah, di dalam dunia mereka, antropolog dan arkeolog itu tergantung dengan namanya jurnal. Ya, perhatikan, jurnal. Nah, sebelum ada Google, jurnal itu dibagi, saya tidak tahu siapa yang bagi,
ya di 4 kota dunia, dan masing-masing kota ini menyimpan jurnal yang berbeda-beda. Ada khusus jurnal medis kesehatan, ada khusus jurnal teknologi, jurnal sastra dan sebagainya. Nah, jurnal itu nggak tahu sudah berisi berapa ribu halaman. Nah, apa pentingnya jurnal bagi seorang ilmuwan? Ya, jadi setelah ada antropolog, ada arkeolog, maka mereka akan disahkan oleh jurnal. Begini jurnal itu, pokoknya tulisan. Nah, di dalam konsep mereka ini yang saya suka. Apa saja yang mereka temukan sebagai tulisan, mereka berkata begini: kita tidak boleh membahas yang nulis ini suku apa, bangsa apa, bahasa apa. Tidak boleh. Pokoknya itu tulisan. Yang kedua, kalau kita menemukan tulisan dan ternyata itu tulisan kitab suci salah satu agama, mereka pun berkata kita tidak boleh membahas itu agama apa. Pokoknya tulisan. Nah, yang ketiga ini saya kagum. Mereka berkata, seandainya ada setan yang bisa nulis dan kita menemukan tulisan setan, keren loh saudara, maka kita harus tetap terima bahwa itu literatur. Lu ngerti nggak maksud saya? Kalau ngerti tunjuk mana aja suara. Saya kayak ngomong dengan pohon pisang, pohon jagung. Saudara nggak ada ekspresi. Saya heran lihat aja saudara ini. Oh iya serius pun tetap gak mikir gitu loh. Ya kau jangan diam saja. Siap. Enggak mungkin. Kalau bawaan lahir bagaimana? Alasan. Lanjutnya, makin tua anak-anak muda, kalian harus punya kerinduan untuk belajar itu. Nah, ketika saya menemukan fakta itu di dalam dunia ilmu pengetahuan, wow, literatur, pokoknya tulisan. Oscar siapkan. Oscar, weh, ayo. 1 Timotius 3 ayat 16. Oh, Carlos. Oscar. Ya udah Oscar, nanti kita buat selamatan ya, bubur merah hijau. Oh, 2 Timotius, maaf saya salah. 2 Timotius 3:16, maaf. Carlos, maafkan saya enggak? Oh, dia macam. Nah, ini dia. Saudara, maknya. Mana maknya? Mana? Oh, anaknya besar, kok maknya kecil. Oke, lanjut. Perhatikan kalimat pertama, ayo. Baca. Segala tulisan. Stop. Segala tulisan. Kita nggak usah baca dulu yang kalimat berikut. Nah, kata segala tulisan ini yang dipercaya oleh para ilmuwan atau saintis. Pokoknya tulisan. Ingat, nggak peduli siapa yang nulis, bangsa apa, suku apa, bahasa apa, termasuk setan sekalipun, pokoknya tulisan. Sebelum saya baca lebih lanjut, saya ingin tanya fakta ini. Ayo, ini ilmu pengetahuan ya. Siapa pernah bertanya, negara-negara di dunia ini bisa tetap eksis, bisa tetap ada? Kita nggak usah ngomong Indonesia, masih terlalu muda, 76 tahun. Ya, 77 tahun ini. Kita lihat negara-negara sudah tua. Eropa contohnya, sudah berapa ribu tahun sudah ada bangsa atau negara-negara Eropa. Prancis, Jerman, Swiss, Belgia, Luxembourg,
Norwegia, negara-negara Skandinavia. Amerika lahir 4 Juli 1776, cukup lama juga. Tolong semuanya jawab ya. Nggak boleh nggak ada yang jawab, awas. Mengapa negara-negara itu bisa eksis, bisa tetap ada sampai hari ini? Gara-gara apa? Tulisan. Ayo, gara-gara apa? Tulisan. Iya, tulisan apa? Sejarah, bukan. Pemimpin, bukan. Ilmu pengetahuan, bukan. Penulis, yang tulisan apa? Nah, yang betul Mbak Budi. Undang-undang, konstitusi. Tepuk tangan buat luar. Hebat. Di Metro ada orang hebat. Maaf. Saudara, semua negara di dunia ini bisa ada setelah sekian banyak tahun usia mereka karena tulisan yang disebut konstitusi atau undang-undang. Nah, di dalam kehidupan nyata ada orang skeptik. Pernah dengar kata itu? Orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Beda dengan ateis. Oke? Mereka selalu menanyakan, apa kamu tuh nggak dibodohi dengan buku yang kamu sebut kitab suci? Begini pertanyaan mereka, ada 3. Saya sering ketemu mereka. 1, kamu yakin nggak itu asli? Wajar nggak orang bertanya begitu? Yang kedua, mereka akan bertanya, kamu pernah tahu nggak, kenal nggak penulisnya itu? Yang ketiga, mereka berkata, apalagi kitab suci kita ya, kitab suci kita, Alkitab kita itu satu-satunya kitab suci agama di dunia yang diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Hanya agama Kristen yang Alkitabnya ada di semua bahasa. Saudara cari di Google, kalau tidak salah Alkitab kita sudah diterjemahkan lebih ke dalam 4.000 bahasa di dunia. Dan tidak ada buku lain yang sampai terjemahnya ribuan. Satu buku yang lain pun 1000 bahasa nggak ada, hanya Alkitab. Maka yang ketiga, para orang skeptik berkata, apalagi kitab sucimu sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Kamu yakin itu benar? Masa nggak ada salahnya? Nah, itu 3 hal. Maka saya ketemu mereka, saya jawab, maaf ya, saudara kuliah nggak? Ya, seorang tersinggung. Iya dong, saya sampai doktor. Ya sudah. Orang yang sekolah, orang yang kuliah harus pegang apa dan baca apa? Loh ayo, buku. Betul? Buku. Nah, saya tanya balik, saudara pernah ketemu nggak penulisnya? Tidak. Ya jawabnya apa? Enggak. Ya enggak. Ya sudah. Dan awas kita kenapa? Enggak dia. Kenapa gitu? Enggak. Enggak, maksudnya enggak tuh kenapa kok kamu goyang? Tadi mau turunin ke bawah dikit ini. Oh enggak apa-apa sudah ya, ayo. Mereka harus mengakui semua buku yang dipakai di kampus manapun juga itu pasti sudah diterjemahkan ke dalam berapa bahasa, betul? Ya. Nah, buktinya dengan buku-buku yang dipegang oleh semua universitas atau kampus atau perguruan tinggi atau apa saja, lembaga-lembaga pendidikan yang lain, maka lahirlah ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Betul tidak? Ya. Tanpa perlu menyelidiki penulisnya itu siapa. Enggak usah. Itu literatur. Nah, sama seperti konstitusi atau undang-undang di semua negara di dunia.
tidak semua negara di dunia masih simpan tulisan asli konstitusi itu. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Nggak mungkin, karena zaman dulu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Mungkin juga sudah diganti kertasnya, ganti tulisannya, mungkin juga sudah diterjemahkan semuanya itu. Nggak penting, pokoknya ada literaturnya. Dan negara-negara itu pegang tulisan itu dan mereka eksis sampai hari ini. Ngerti maksud saya? Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang meragukan Alkitab, ini ayatnya, segala tulisan. Apalagi ada kalimat berikut, yang diilhamkan Tuhan. Ini yang luar biasa. Apa kata lain diilhamkan? Diwahyukan. Coba pakai yang bahasa sehari-hari aja. Diilhamkan, diwahyukan, apalagi diturunkan, diinspirasikan, dipengaruhi. Ini luar biasa. Oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sayang, makin kesini kita makin banyak menemukan teolog-teolog yang gak percaya kekuatan, kebenaran Alkitab. Betul tidak? Makin banyak. Oke, terserah mereka. Apa yang terjadi dengan segala tulisan yang diwahyukan, diberikan, diinspirasikan kepada oleh Tuhan kepada semua manusia? Satu, memang apa? Bermanfaat untuk mengajar. Dua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Tiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Empat, bermanfaat untuk saudara, saya sangat radikal terhadap Alkitab. Saya sangat radikal. Dan saya pegang betul. Saya memberi banyak orang mengerti begini. Alkitab dalam semua bahasa bisa salah dalam terjemahan, karena manusia yang menerjemahkan. Tapi tidak akan pernah salah dalam isi dan kuasanya. Amin. Harus kita pegang kekuatan ini. Nah, saya pegang ini. Nah, dari mana saya bisa mengakuinya? Gara-gara satu ayat ini. Semua manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus sekalipun, kalau dia percaya segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ini, oi Pak Gembala, terima kasih. Kenapa kakinya nak main bola? Iya. Ya, dengerin. Saya sangat percaya akan ayat ini. Begitu radikalnya saya, maaf ya, kalau sampai ada orang yang hidupnya kacau, ada orang hidupnya berantakan, ada orang hidupnya penuh kesalahan, ada orang hidupnya kelakuannya kacau, maaf, saya pakai ayat ini. Berarti orang itu tidak melakukan segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, yang bisa mengajar orang itu supaya tidak kurang ajar, yang bisa menyatakan kesalahan orang itu supaya tidak salah, yang bisa memperbaiki kelakuan orang itu supaya kelakuannya nggak bajingan dan rusak, dan akan mendidik orang itu dalam kebenaran supaya hidupnya benar. Ngerti nggak kalimat yang saya katakan? Ya. Maka itu bagi saudara yang belum kenal saya, supaya saudara kenal. Teman-teman saya pendeta mempunyai julukan yang unik untuk saya. Begini, ini Pak Ondarka, kalau di ruangan ini Pak Ondarka yang paling lama saya kenal sejak tahun berapa? 86, 87. Oh iya, 83, waktu masih mahasiswa di Satya Wacana, 83. Ya, Bu Erna lumayan lama juga. Oke. Nah, Pak Ondarka tahu, Ibu Cayani tahu, saudara yang kenal saya lama. Begini julukan saya, julukan teman-teman saya pendeta tentang saya. Kalau orang lain koleksinya itu barang antik, ya enggak, apa
koin kuno, perangko kuno semuanya. Teman-teman saya berkata kalau Pak Daniel Alexander koleksinya itu orang rusak. Betul. Saya itu makin diberitahu ada orang rusak, saya harus cari. Hanya untuk membuktikan hebatnya ayat. Amin. Prinsip saya selama orang itu belum meninggal, masih bisa diperbaiki. Asal dia mau nurut. Saya ulangi lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, supaya kita tidak kurang ajar. Jadi kalau ada orang yang kurang ajar, enggak percaya pada tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada orang hidupnya salah terus, berarti mereka tidak mengikuti peraturan segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ada orang kelakuannya rusak karena dia tidak mau memperhatikan segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ini. Yang ketiga, kalau ada orang gak terdidik, bukan orang gak sekolah loh. Banyak orang sekolah, banyak orang kuliah tapi gak terdidik. Betul tidak? Maka itu hidupnya salah terus mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi ayat ini saya gunakan bukan hanya untuk orang Kristen. Tanggal 12, istri saya harus tes PCR. Belum ada peraturan, gak perlu antigen semuanya. Karena kami akan ke Surabaya, lalu istri saya akan pulang ke Nabire hari Rabunya, minggu yang lalu. Nah, waktu PCR dilayani oleh seorang Muslim, saya nggak kenal. Tapi begitu dia melayani istri saya, Roh Kudus bilang, perbaiki hidup orang ini. Oh ya, lalu saya minta nomor HP-nya. Nah, dia keberatan karena dalam peraturan perusahaan nggak boleh. Tapi dia heran juga setelah ketemu saya, dia bilang, kenapa kok saya bisa berikan HP? Nah, udah, saya nggak ketemu lagi. Itu malam, saudara. Nah, akhirnya saya kontak dia lewat WhatsApp. Dia kaget, hidupnya hancur. Dia anak pertama dengan 5 adik, jadi berenam, 1 meninggal. Tapi masalahnya 6 anak ini 4 ayah. Di situ dia kehilangan identitas karena ibunya 4 kali menikah. Bingung. Dia sadar, cuma dia nggak tahu gimana caranya. Nah, ketemu saya Selasa itu, hidupnya dirubah Tuhan. Karena ayat ini. Kemarin di mall mana? Kita MBK. Saya cari sepatu, dapat pesanan dari guru yang di Nabire. Bayangkan ukuran kakinya nomor 47. Ya ampun, ini perahu atau sepatu? 47. Akhirnya Pak Pendeta Michael dan Pak Pendeta Jeki ngantar kami ke mall itu. Toko pertama nggak ada, masuk toko kedua ada. Nah, yang melayani namanya Adi, anak masih muda, ternyata berumur 20, hampir 22. Nah, waktu dia melayani, Roh Kudus bilang, hidupnya kacau juga, bapaknya 3. Dia adalah anak pertama dari ibu itu. Tapi waktu dia umur 2 bulan, ayahnya meninggalkan. Nah, itu membuat dia sakit hati. Ibunya nggak pernah jujur bapaknya itu siapa. Nah, waktu saya tahu Roh Kudus bilang, dia itu kaget. Di toko itu dia menangis waktu saya ngomong. Terus dia mojok dulu. Malam kemarin dia tutup toko karena rame mallnya itu. Sampai jam 11 saya telepon cerita sampai setengah 1. Dia bilang, saya belum pernah merasakan hidup seperti ini.
Bagaimana Bapak bisa sayang saya? Jangan boleh saya Pak. Aduh, sebelum Bapak nikah ke Lampung belum nggak ketemu, boleh. Nah besok dia libur. Asipara ini besok kesini nggak? Pagi? Nggak tahu. Kalau kesini saya titip anak itu. Besok dia maksa saya ketemu dan dia mau nginep dengan saya besok malam di Metro. Karena dia bilang saya nggak pernah merasakan seperti ini dalam hidup saya. Bayangkan bapaknya 3. Nah, ayat ini saya buktikan untuk orang-orang yang tidak Kristen pun kalau mau percaya kekuatan firman ini hidupnya berubah. Ngerti? Tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Ada 4 hal. 3, 1, 2. Ya, 4 ya. Catat itu baik-baik. Percaya? Nah, 2013 Indonesia mengalami revolusi dalam hal gelar S1, S2, S3. Apa revolusinya? Waktu itu saya baru meluluskan anak saya doktor yang ke-6 dan dia lulus UI. Baru 3 bulan dia lulus UI. Nah saya nggak tahu berapa orang di antara saudara masih ingat 2013 itu. Ternyata ditemukan sekian banyak doktor-doktor aspal di beberapa perguruan tinggi negeri dari UI, IPB, Airlangga, ITS, ITB, termasuk USU, mana saja Unhas. Lulu. Di mana palsunya? Ternyata Indonesia baru resmi, apa saya istilahnya saya lupa, bergabung dengan dunia internasional dalam pengesahan S1 untuk skripsi, S2 untuk tesis, S3 untuk disertasi harus dicocokkan ke jurnal bahwa tulisan makalah para calon S1, S2, S3 ini tidak boleh disahkan oleh perguruan tingginya sebelum dicek ke jurnal internasional. Sudah ada yang buat tema ini atau tidak? Wih, gempar dunia pendidikan di Indonesia. Nah, saya ini sudah meluluskan hampir 500 S1. Saya sudah meluluskan 62 S2. Saya meluluskan 6 dokter. Sekarang ini sedang kuliah S2 ada 3, yang ngambil dokter ada 2. Waduh, saya panik waktu itu. Saya berharap anak-anak saya ini nggak ada yang plagiat atau penipu. Puji Tuhan. Jadi semua ada tempat di pojok situ Pak. Jadi di Indonesia sejak 2013 tidak boleh ada perguruan tinggi merestui makalah atau skripsi, tesis, disertasi sebelum dicocokkan ke jurnal internasional. Nah, sebelum ada Google, orang menunggu kepastian jurnal itu bertahun-tahun karena dicari per lembar dari ribuan lembar. Tapi sejak ada Google, muy cepat, tinggal klik, masukkan satu kata aja keluar. Ngerti sekarang? Nah, di dalam jurnal sangat tergantung dengan literatur tertua. Tolong perhatikan, di dalam jurnal selalu ukurannya literatur tertua. Nah, ketika para arkeolog bongkar-bongkar tanah menemukan tulisan-tulisan itu, zaman itu ya, sekarang sudah baru teknologinya, saya lupa istilahnya. Mereka punya satu cara waktu itu, sebelum teknologi hebat sekarang, untuk ngetes keabsahan ya umur tulisan ini dengan teori karbon 14. Dan itu bisa diketahui ini umur berapa di zaman apa. Teori karbon 14. Tapi sekarang sudah lebih maju lagi. Saya juga capek ngikuti perkembangan ini, karena sudah umur segini ngikuti terlalu capek. Tapi saya masih bersyukur Tuhan masih saya
Tuhan masih memberi saya kemampuan untuk terus belajar sampai hari ini. Nah, semua tergantung usia tulisan. Misalnya, Pak Dokter siapa? Dokter Budiono. Pak Dokter misalnya. Pak Dokter Budiono menemukan sesuatu misalnya. Nah, masuk Budiono dari Metro, misalnya gitu ya. Nah, masuk ke jurnal. Usia tulisannya sekian tahun misalnya. Ternyata ada arkeolog bongkar-bongkar di situs mana gitu misalnya. Wah, ternyata ada penemuan yang sama, tapi lebih tua usianya. Maka di jurnal Dokter Budiono harus diturunkan, yang lebih tua naik. Dan itu terus berkembang sampai hari ini. Jurnal itu sangat hidup karena para arkeolog menemukan banyak hal. Nah, saya percepat. Kalau saudara sempat lihat jurnal, saudara akan kaget. Satu-satunya nama yang paling banyak mengisi jurnal, Musa. Catat. Luar biasa. Karena 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu ternyata isinya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai hari ini di jurnal, nama Ayub tetap bertengger, belum bisa diturunkan. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa orang pertama yang mengetahui dunia ini bulat? Ternyata Ayub. Hebat. Seandainya ada arkeolog menemukan sebelum Ayub ada yang menemukan, maka nama Ayub turun, masuk nama orang itu. Ngerti nggak? Contoh ini, saudara. Dan ini luar biasa. Oke, supaya saudara punya gambaran. Apa jadinya kalau dunia ini nggak ada sanitasi? Ayo cepat jawab. Nggak ada sistem sanitasi. Tahu kata sanitasi? Pembuangan, ya, untuk apa saja. Ayo cepetan. Jadi apa dunia ini? Banyak penyakit. Bau, apalagi WC umum nggak ada. Apa? Cepat satu lagi bagian belakang. Ayo. Ayo, kalau nggak ada sanitasi jadi apa dunia ini? Kotor, salah semua. Kita nggak ada. Nenek moyang kita sudah mati, semua kena kolera. Jawabannya susah bener. Nah, dalam literatur dalam jurnal ditemukan literatur tertua tentang sanitasi itu Musa. Mari kita buka ke Ulangan pasal 23 ayat 12 dan 13. Nah, di jurnal ini masuk. Keren sekali. Maka itu makin hari saya makin kagum membaca segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan dunia bisa membuktikan, nggak bisa diganggu gugat. Memang ini literatur. Oke? Nah, ini pakai bahasa Melayu. Saya nggak suka. Kada hajat. Siapa ngerti? Yang betul, beol, gitu aja loh. BAB. Oke ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di luar iman itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Jangan lupa ya. Nah, ini ditulis di Alkitab. Dan sebelum Yahweh Tuhan berfirman ini kepada Musa, tidak ada satupun pribadi yang pernah mikir ini abad keberapa sebelum Masehi. Ayat 13. 1, 2, 3. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menghari uang. Dengan itu kayak kucing betul ini. Maaf. Sekarang ayo kita jujur. Di dalam kitab yang disebut kitab suci ada urusan yang kotor. Ngerti nggak maksud saya?
Inilah kehebatan Tuhan kita. Jumlah kita nggak pernah tahu tepat berapa jumlah orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan lewat tangan Musa. Kita itu nggak tahu. Tapi kalau saudara baca Bilangan pasal 1, itu ada angka yang dihitung anak-anak laki yang 20 tahun ke atas umurnya. Nanti cari di rumah ya. Maka itu saya ingin anak-anak muda mulai hari ini, kalau engkau baca Alkitab, jangan cuma urusan rohani, Galilea, Samaria, Yudea, Yerusalem, Jordan, Rama. Jangan. Ini buku yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Dunia mengakui kehebatan buku yang satu. Maka itu rekan-rekan saya pendeta, jangan terlalu banyak ngajar teologi dan motivasi. Sampaikan kebenaran yang gak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Kalau saudara menyampaikan doktrin, pasti akan disangka oleh yang doktrin lain, dan itu perang. Tapi kalau kebenaran, nggak ada yang bisa nyangka, memang dia benar. Maka itu lihat cara saya mengajar. Saya pakai Alkitab nggak dari tadi? Iya. Bisa tanya, saya pakai Alkitab dari tadi? Iya. Tapi lihat cara saya menyampaikan, umum, semua orang bisa mengerti. Dan ini luar biasa. Nah, kalau jumlah anak laki yang umur 20 tahun ke atas itu 630.000 sekian. Bayangkan, adik kakaknya yang perempuan berapa? Orang tuanya, kakek neneknya dari 630.000 sekian. Saya coba-coba itu, kira-kira 4 juta orang yang dibawa keluar dari Mesir. Mereka jalan terus atau berhenti? Nah, maaf ya, sini kalau ngomong apa adanya, sudah, nggak usah ditutup-tutupi supaya lebih gampang dimengerti. Walaupun 4 juta orang itu nggak berak tiap hari barengan. Maaf saya ngomong, lu betul tidak? Paling tidak berapa persennya yang beol hari itu? Betul? 50% lebih. Lah separuhnya masa nggak beol? Nggak mungkin. Maaf saya, betul tidak? Bayangkan kalau Yahweh Tuhan nggak ngatur dengan 2 ayat ini, kan telecehan. Ini bahasa Jawa ini. Bahasa Indonesia telecehan itu apa ya? Berceceran. Lu betul nggak? Jadi mereka beol seenaknya. Bukan cuma ranjau, Pak, penyakit. Hebat 2 ayat. Saya persingkat karena waktu. 5 kitab Musa itu isinya tentang arsitek, tentang kesehatan. Ya, arsiteknya Mesir ada di situ, tentang kesehatan. Musa adalah manusia pertama di dunia yang menulis apa yang boleh dimakan oleh manusia dan apa yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Maka itu dalam jurnal nama Musa masuk. Dia orang pertama yang menuliskan tentang prinsip hidup sehat. Keren. Nah, cuma masalahnya yang dilarang Tuhan itu kok enak semua. Betul tidak? Ini masalahnya. Oke, lanjut. Para dokter disebut apa istilahnya? Tabib. Keren. Nah, karena saya menyekolahkan anak saya tahun 96 kedokteran Universitas Samuel Ratulangi, akhirnya saya harus ikut belajar dunia kedokteran. Wih, kaget waktu saya baca sejarah tabib dulu. Jadi kalau ada orang sakit ngeluh ke tabib, aduh tabib, perut saya ini sakit. Nah dulu kan nggak ada ronsen, nggak ada alat apa-apa. Tabib itu langsung belah loh, saudara, dia isinya apa? Loh. Itu zaman dulu. Nah, nggak ditolong mati, ditolong untung-untungan, milih mana? Loh, zaman dulu. Kapan dunia kedokteran menemukan fakta darah itu pusat kehidupan?
Nah, sejak ditemukannya darah, baik tensi darah, tekanan darahnya maupun isi darah itu, maka dunia kedokteran tidak boleh asal belah atau mengoperasi pasien, dicek darahnya. Nah, setelah dunia kedokteran modern menemukan ini, maka dunia baru tahu mengapa Yahweh Tuhan menyuruh Musa menulis kita tidak boleh makan darah, karena darah itu kotor. Semua orang sakit paling mudah ditemukan sakit apa kalau periksa? Jangan bilang periksa hidung, awas. Berarti di dalam darah itu pusatnya semua penyakit. Baru tahu. Maka itu Tuhan melarang kita makan darah, karena itu sumbernya penyakit. Tapi ada yang rakus, tapi direbus dulu, goblokmu. Itu sama dengan mau minum nggak ada air got direbus, tetap kotor nggak? Nah, buka Imamat 17 ayat 11. Ini literatur tertua yang ditemukan oleh manusia. Siapa yang nulis? Musa. Kalimat pertama saja, wih dahsyat. Baca 1, 2, 3. Hanya kalimat sepotong, tapi ini adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Maka itu ada apa ya? Kuasanya. Kalau kuasa itu rohani, ada manfaatnya, ada teorinya, ada sainsnya. Jadi sebelum Musa tidak ada orang yang tahu bahwa kehidupan itu di dalam darah. Saudara tahu nggak? Kapan dunia kedokteran menemukan sistem transfusi darah? Jawabannya karena Golgota. Itu hebat. Tuhan Yesus adalah manusia pertama yang menjadi pendonor dan darah di dunia ini. Dari situ dunia tahu. Nah, sejak ditemukan tulisan ini, maka sampai hari ini dunia kedokteran punya cara. Maka itu kalau semua kita ke dokter rata-rata ya langsung periksa tensi darahnya. Karena itu menentukan kita ini sehat atau tidak. Aduh, karena waktu ini saudara, saya sudah 47 menit ini ngomong, masih banyak banyak di kepala saya. Oke, saya percepat. Nah, ayo kita lihat kitab Kejadian pasal 1. Kita sudah menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kejadian pasal 1, cepat buka. Yang mulai 1, coba buka ayat 1. Ayo, baik dengar ya. Selama ini ada kesalahan fatal di dalam doktrin. Kejadian 1 mulai ayat 3 sampai ayat 26, nggak usah dibuka dulu dengan. Itu bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan. Ayat 3 sampai ayat 26, Yang Maha Kuasa mengisi bumi, bukan menciptakan. Bedakan itu. Loh, kenapa? Lihat ayat 1. Pada mulanya Tuhan ngapain? Ayo baca. Pada mulanya Tuhan ngapain? Betul? Berarti langit dan bumi sudah ada belum? Sudah. Betul? Loh, saya tanya kok ragu? Sudah. Sudah. Nah, jadi ayat 3 sampai 26 bukan menciptakan langit dan bumi lagi. Diisi dengan yang baru. Nah, ayat 2. Bisa nggak kamu ayat 1 dan 2 dijadikan satu di layar itu? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Terima kasih Bapak ya. Wih, ada ahlinya ini. Supaya mempermudah saya ngajar saudara. Ayat 1 dan E. Nah, terima kasih. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lagi sekali pertanyaan saya.
Sudah ada atau belum? Sudah. Nah, pertanyaan kedua, Tuhan itu kalau bekerja sempurna atau tanggung-tanggung atau belum sempurna? Betul? Yakin? Jangan bingung, saya akan buktikan. Saya percaya juga. Tapi lihat ayat 2. Bumi. Nah, ini yang saya nggak percaya. Masa sudah dia ciptakan kok belum berbentuk? Ternyata terjemahannya salah. Yang betul, bumi berubah bentuk. Itu yang betul, bukan belum. Nah, kalau berubah bentuk, saudara mikir apa? Ada apa? Ayo cepat. Sebelumnya nggak bulat. Ada kerusakan. Ada kerusakan. Pertanyaan berikut. Masa Tuhan merusak yang dia buat sendiri? Nah, Ayo jawab. Enggak. Loh, kok ragu-ragu? Yang belakang jawab. Masa Tuhan merusak yang dia buat sendiri? Enggak. Nah, berarti ada yang. Nah, itulah Yesaya 14. Lucifer dilempar ke bumi dan dia merusak. Dalam teori yang ditemukan Einstein, ada istilah Big Bang, benturan meteor besar, dan buktinya ada di 3 tempat di dunia. 1 di Grand Canyon, 2 di Gurun Gobi, 3 di Gurun Sahara. Itu ada lubang dalam besar sekali. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 itu, ya, itu jaraknya bisa jutaan tahun, kita nggak tahu. Ini misteri yang luar biasa. Nah, di antara ayat 1 dan ayat 2 itu ada dinosaurus dan semua binatang-binatang purba. Ada yang sombong. Lah kita di mana? Kalau ada kamu dimakan. Oh, tanya di mana? Ngapain tanya kita di mana? Ya nggak mungkin. Ya, kalau kita masuk ke tempatnya ada patung dinosaurus di sana. Dinosaurus ya, setelah gajah itu sebelah kanan. Nah, ya, bukan. Saudara, benturan itu berubah bentuk dan baca cepat. Kosong. Ayo, dan Kosong. Oke, saya buktikan. Ini kan tulisan. Maka kalau tulisan harus dibaca dengan tulisan juga cara. Sesuatu yang sudah kosong dari dulu perlu nggak disebut kosong, diberitahu kosong? Tidak. Kalau sekarang jadi kosong, ada kata kosong, berarti tadi karena ada isinya. Nah, ini pertanyaan. Kalau tadi kita sudah tahu siapa yang merusak bumi, Lucifer, kejadian Yesaya 14. Mudah-mudahan saya punya waktu. Kalau enggak, ya baca nanti di rumah. Lalu yang kedua, kosong. Kemana isinya? Nah, isinya hancur karena meteor itu. Dan semua kehidupan dari binatang sampai pohon-pohonan purba habis. Maka itu mereka memfosil. Ya, saya buat gampang untuk mengerti. Kita lagi di metro, ini daerah mana metro? Ganjar Agung. Misalnya, saudara lagi duduk, saya lagi ngajar dengan tangan begini. Tiba-tiba ada meteor ngantam Lampung. Maka suhu langsung turun minus 70 derajat. Kita langsung kering. Saya begini sudah duduk. Bisa gitu ya. Nah, terus kita ketimbun tanah berabad-abad. Ada arkeolog berapa ratus tahun kemudian kali-kali di Ganjar Agung, wih, ketemu orang duduk kayak begini. Ngerti nggak ilustrasi ini ya? Gampang dimengerti. Nah,
kehidupan yang mati wajar tidak akan memfosil, tapi membusuk. Adik-adik kau harus belajar. Maka itu ada fosil pohon, ada fosil ikan kerang di gunung. Ya zaman itu fosil apa itu dinosaurus dan semua yang saurus nama lain ada mereka. Nah, kalimat berikut ini menjawab semuanya. Setelah kosong, Gelap gulita menutupi samudra raya. Tuhan terang atau gelap? Terang. Siapa yang gelap itu? Iblis. Si kunyuk itu. Betul? Kegelapan menutupi samudra raya. Berarti di bumi yang sudah diciptakan Tuhan sejak awal gelap, kosong, rusak. Tuhan sedih. Maka itu koma dan roh Tuhan ngapain? Melayang-layang di atas permukaan air. Ayo kita pakai bahasa ilmu pengetahuan. Roh Tuhan itu ya Tuhan sendiri loh. Oke. Oke, saya mau tak buktikan ayat ini. Mazmur 104 ayat 30. Benar betul. Ada yang punya Alkitab buku enggak? Supaya saya enggak salah. 104 ayat 30. Enggak ada. Satu ada. Oh ya betul. Terima kasih Tuhan, saya masih ingat. Apabila engkau mengirim siapa? Rohmu. Maka mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. saya pertama kali menemukan ayat ini, saya itu kaget. Jadi Kejadian 1 ayat 2 kalimat terakhir itu diterangkan oleh Mazmur 104 ayat 30. Saya punya teori ini, mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Begini ya, Alkitab itu satu-satunya buku yang tidak perlu didukung dan diperjelas, diterangkan oleh buku-buku yang lain, karena Alkitab itu bisa menerangkan dirinya sendiri. Dan ini salah satu contoh. Saya bisa cerita banyak. Ya misalnya kitab Yeskiel diterangkan kitab Matius, kitab Matius diterangkan oleh kitab Tawarik. Saudara, maka itu kalau saudara dipimpin Roh Kudus belajar Alkitab, semangat loh. Tiap hari kita menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Ini contoh. Ayo kita gabung. Setelah bumi rusak berubah bentuk, isinya habis jadi kosong, lalu kegelapan meliputi samudera raya. Ada apa tadi? Roh Tuhan ngapain? Nah, gabungkan dengan Mazmur 104 ayat 30. Ya, gabungkan, bukan suruh baca. Jadi, ngapain Roh Tuhan itu? Ya, jangan kecepatan memperbarui. Mencipta. Belum, menginspeksi. Mencari observasi, mencari sebab kerusakan apa saja yang rusak. Hebat. Engkau apabila engkau mengirim rohmu, nah yang akan khotbah Pentakosta ini ayat dahsyat sekali. Roh Kudus itu merubah muka bumi. Roh Kudus merubah hidup manusia. Katakan mereka tercipta. Itu dalam bahasa ilmu pengetahuan restart, ya, reform, dibentuk ke bentuk semula, apalagi itu, apalagi cari apa? Restorasi. Kembali ke ayat 3 Kejadian 1. Nah, ini yang pertama Tuhan ciptakan. Baca. Tuhan jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Matahari diciptakan di
di masa keberapa. Maka itu saya nggak sebut hari pertama, kedua, bingung. Karena kalau hari itu berarti 24 jam. Mataharinya belum ada kok. Belum, masih ada. Matahari dijadikan di masa keberapa? Keempat. Ayat berapa itu? Ayat 14 ya. Coba ayat 14 ya. Nah ini dia. Berfirmanlah Tuhan, jadilah apa? Terus untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benar-benar itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa dan seterusnya. Ayat 15. Saya sebagai ayat 16. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang itu, yang saya mau cari masa keempat. Ayat 17 berarti. Coba. 18. Ada diurut, maaf. Berarti 19. Maafkan saya. Nah, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah masa keempat. Saudara pernah tanya? Nah, jadi masa pertama, kedua, ketiga ada matahari tidak? Tapi ada kehidupan. Lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah bagaimana? Menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada. Pertanyaan, anak-anak yang belajar biologi, perlu nggak ada fotosintesa nggak untuk daun-daun hijau itu? Perlu. Klorofil terjadi. Nah, ini pertanyaan. Inilah hebatnya Alkitab yang berisi ilmu pengetahuan. Ternyata sebelum ada matahari, tumbuh-tumbuhan ini tetap hidup. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, wajar sekali itu loh, nggak menyenangkan buat saya. Kalau ngerti itu harus gini. Oh ya. Pusing saya. Betul nggak? Ya mikir sini kita ekspresikan gitu loh. Gemes saya. Kalau saudara itu bisa ekspresi, yang ngajar itu enak. Betul? Nggak nakutin gitu. Jelek. Lanjut. Seru nggak melihat ini, saudara? Ya. Seru, Alkitab itu seru sekali. Nah, dari mana sebelum ada matahari ada fotosintesis? Jawabannya di ayat 3. Siapa terang itu? Tuhan sendiri. Dia itu terang. Maaf, saya percepat. Banyak orang melihat cara hidup saya itu bingung dan pusing. Saya hidup menggunakan dua terang ini. Satu, terang Tuhan yang memang terang, nggak pernah gelap. Dan dua, saya harus tunduk pada waktu. Karena ada malam, ada siang. Maka itu buat saya, malam pun saya tetap punya terang. Ngerti maksud saya? Ya nggak ngerti nggak apa-apa, nanti aja. Ini hebat sekali. Wahyu 21 atau 22, di Yerusalem baru tidak perlu cahaya matahari dan bulan, karena Tuhan jadi terangnya sendiri. Cepat. Ayo, Wahyu berapa ini? Terus 22 kalau nggak salah. Nah, maaf. Yang di Zoom, Instagram, Facebook ada yang bisa nolong? Wahyu berapa? Nah, bayangkan. Kejadian 1 ayat 11, ayat 3 dijelaskan lagi di Wahyu. Ada ayat cepat, Wahyu berapa? Yerusalem baru itu nggak perlu terang cahaya matahari. Ada nggak? Cepetan, karena waktu. Ayo, coba tolong saya.
Ada enggak? Kalau ada kitab buku saya pinjam. Saya tahu tempatnya di mana. Ada Budi? Berapa? Bukan 18. Di 21 atau 22. Ada kita nggak di gereja ini? Dipinjam. Wahyu 22 ayat 5. Oh, terima kasih. Wahyu 22 ayat 5. Tepuk tangan buat Bu Erna. Nah, ini dia. Baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Yahweh Tuhan sendiri akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Jadi terjadi lagi terang itu. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ayo, para intelijensia. Ayo, saya tunggu. Yang di Zoom, Instagram, Facebook tanya, Eki akan bacakan pertanyaan saudara. Ayo cepat. Saya senang kalau diskusi tentang ilmu pengetahuan yang ada di Alkitab ini luar biasa. Gak ada. Ya untung saya cepat-cepat selesai. Pulang. Saya tambahkan satu lagi kalau saudara. Siapa pernah menanyakan setelah air bah Nuh bersama keluarganya kembali menjadi petani. Salah satunya mereka petani anggur. Seperti biasa sebelum air bah mereka buat jus anggur atau wine. Nuh ngapain? Mabuk. Nah ini yang menjawab Alkitab. Loh tadinya nggak mabuk sebelum air bah. Nah nanti saudara cari ayat 4, 5 ya di Kejadian 1 tadi. Tuhan itu memisahkan air yang di bawah dan yang di atas. Betul ya? Nah air yang di atas itu melindungi bumi dari sinar ungu matahari ultraviolet. Nah sinar ungu itu dicegat oleh lapisan air yang ada di atas, sehingga zaman itu sebelum air bah bumi ini iklimnya cuma satu, sejuk. Jadi lapisan air di atas itu membuat temperatur bumi itu stabil 20-an derajat Celcius, sejuk. Dan tidak ada fermentasi peragian, tidak ada. Dan umur manusia sampai 800 tahun. Maka itu saudara baca Kejadian 8 dan seterusnya, umur manusia langsung turun sampai hari ini 70-80. Jadi kalau saudara ingin tahu loh, kenapa dulu sampai 800 tahun, 900 tahun? Karena ada lapisan itu. Begitu lapisannya hancur, Tuhan lemparkan tingkap-tingkap surga, pintu-pintu air di langit itu. Maaf, mudah-mudahan saya bisa cepat. Maka bumi berubah. Nah, kutub utara dan kutub selatan. Walaupun kita nggak pernah ke sana. Es di kutub utara, kutub selatan itu asin atau tawar? Ayo, saudara walaupun belum ke sana. Tawar. Air asin nggak bisa membeku. Tawar. Nah pertanyaannya, dari mana ada air tawar yang seluas itu, benua saudara, di tengah laut yang asin? Jawabannya, itulah air dari atas yang dikumpulkan Tuhan ke selatan dan ke utara. Sebentar lagi global warming, maka kutub itu mencair. Jangan takut banjir. Tuhan sudah mendesain, begitu kutub utara mencair, kutub selatan mencair, Tuhan sedot kembali air tawar itu
kembali ke tempatnya semula. Kok nggak ada yang amin sih? Dari mana tulisannya? Wahyu 21 ayat 1. Coba lihat ini. Maka itu mulai hari ini anak-anak muda saya sarankan, kalau saudara membaca Alkitab, jangan pakai doktrin teologi apapun, pakai kebenaran. Lalu aku melihat apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, stop dulu. Kalau ini digabung dengan Kejadian 1 ayat 1, nyambung kan? Langit yang sudah pernah dirusak oleh si kunyuk itu dan bumi yang sudah pernah dirusak oleh si setan itu, ternyata pada akhirnya akan dikembalikan jadi baru. Amin kan ini luar biasa. Nah, salah satu bentuk langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, ini yang ganjal di hati saya waktu membaca tahun 70-an yang lalu. Dan saya baca dan pertanyaannya, kalau buminya nggak ada, ngapain diberitahu lautnya pun nggak ada? Ya otomatis nggak ada lautnya di bumi. Loh, iya atau tidak? Nah, ini caranya kita belajar, bukan pakai doktrin, tapi pakai kebenaran. Ternyata lautnya tidak ada, bukan kering, tapi semua menjadi air tawar. Ditawarkan oleh kutub yang mencair, dan selebihnya air itu kembali ke tempatnya semula. Tahun 85 saya dapat rahasia ayat ini. Wih, berarti kita cepat berharap kutub utara, kutub selatan segera mencair. Dan gak mungkin banjir, karena Tuhan kembalikan ke semula. Ini gak amin lagi. Saya ini ngajar, semangat gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan bagus. Ketika dikatakan di ayat pertama, di ayat kedua ya, masalah gelap tadi. Ya, gelap gulita. Gelap gulita. Allah itu kan terang. Kenapa? Allah itu kan terang. Iya. Kenapa seakan-akan Allah kalah di sini dengan gelap? Oke. Pertanyaan bagus. Pertanyaannya ya, Tuhan itu kan terang. Masa yang terang bisa dikalahkan dengan kegelapan? Nah, ini si raja kegelapan itu yang kuat. Saya akan berikan 2 ayat dengan cepat. 1 Yohanes 5:19. 1 Yohanes 5:19. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Stop dulu. Betul, kita berasal dari Tuhan, dari Papa kita. Ya. Betul? Ya. Nggak ragu-ragu? Ya. Ada masalah. Kita tinggal di mana? Nah, di dunia itu bagaimana? Berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini masalah. Oke, ada 2 waktu yang berbeda. Gelap yang di ayat 2 Kejadian 1 dengan gelap di seluruh dunia di bawah kuasa si jahat itu beda. 1 Yohanes 5 ayat 19 itu terjadi ketika mandat Tuhan kepada Adam untuk apa? Mengelola bumi diambil, diserahkan kepada iblis. Jadi sejak Kejadian 3 sampai nanti doa Bapa kami tergenapi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Sampai itu kita genapi, maka seluruh dunia, artinya tidak ada tempat sejengkal pun di dunia ini yang tidak di bawah kuasa si jahat.
maka itu penyakit, gempa bumi, tsunami, pembunuhan, kejahatan, pemerkosaan, semua terjadi. Sepertinya Tuhan kalah, karena memang mandat di tangan manusia diambil alih, dan manusia, dan itulah gereja, harus merebut kembali otoritas itu dengan menjawab doa Bapa. Ayat kedua, Yesaya 60 atau 61. Bangkitlah, jadi teranglah. 60 ayat 1. 60, ayo kita buka. Nah ini, wih, cepat sekali kalian. Ada apa di jarimu? Langsung, belum, setelah 1 detik. Baca, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan bangkit. Terus ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit. Punya itu siapa? Gereja. Gereja, saya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas gereja. Ini yang ditunggu. Satu-satunya penyebab mengapa Yesaya 60 ayat 2 tidak terjadi, karena kita sibuk doktrin dan perpecahan. Itu salah satu cara iblis menyelewengkan kita, mengalihkan perhatian kita kepada ayat ini, dan kita perang doktrin satu dengan yang lain. Cukup Pak? Satu lagi ada, apa yang dimaksud dengan Yohanes 8 ayat 12? Oke, sebentar Pak, itu yang sana dulu. Ya, silakan. Ya, terkait dengan isu ekologis. Nah, Bapak Nabi bilang bahwa ketika menuju pada Wahyu, maka akan terjadi keseimbangan kembali, air dan sebagainya. Betul. Nah, bagaimana sekarang sikap gereja menghadapi isu ekologis? Ya. Nah, dalam sebuah riset disebutkan bahwa isu-isu ekologis itu salah satunya penyebab dari banyak Sebentar, saya akan jawab. Isu-isu lingkungan ekologis sangat tidak dibahas oleh gereja, karena gereja yang membahas isu teologis. Lanjutkan. Nah, penyakit seperti COVID-19, saya mengadakan riset sendiri, terus kemudian banyak penyakit yang menular yang kemudian tidak tahu dari mana, itu muncul dari kerusakan lingkungan. Dan sekarang menurut Bapak bagaimana sikap gereja sekarang untuk menanggapi seperti itu? Hancurkan semua doktrin, gereja kembali ke Alkitab. Ayo buka sungguh-sungguh satu-satu Pak ya. Yesaya 24 ayat 5. Wih, dahsyat firman Tuhan ini. Yesaya 24. Wih, cepat sekali Pak. Ayo baca sama-sama. Bumi cemar tanah. Stop. Kalau baca pelan-pelan dan kecepatan. Maka itu saya tidak setuju program-program baca Alkitab bersama-sama. Alkitab itu nggak bisa dibaca begitu, direnungkan. Saya harap bagi saudara yang baru pertama kali tahu saya, lihat cara saya mengupas Alkitab per kata. Karena saya pegang Matius 5, 17, 18. Langit bumi sebesar ini bisa lenyap, tapi satu titik dari Taurat itu ada kuasanya. Bumi cemar, apa kata lain cemar? Kotor, kurang tugas, rusak, basah, ilmu pengetahuannya hancur, terkontaminasi, terpolusi. Karena penduduknya. Saya tanya, penduduk bumi itu binatang atau manusia? Dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa, siapa bilang dua-duanya? Kalau binatang jadi penduduk berarti punya ID dan KTP. Nah, seorang nggak belajar kependudukan. Disebut penduduk karena kita punya nik. Binatang nggak punya. Nah, dalam hal ini yang jawab dua-duanya coba dengar. Pak siapa namanya? Andreas, dengar ya. Binatang atau manusia yang sangat pintar menjaga lingkungan atau ekosistem. Binatang.
Mereka itu nggak sekolah, tapi mereka bisa tahu aturan. Lu betul tidak coba-coba. Berarti siapa yang mencemarkan, mengotori, merusak, membuat bumi terpolusi? Kita. Ini ayat luar biasa. Dengan cara bagaimana penduduk bumi merusak bumi dengan 3 hal. 1, sebab manusia jaga mereka. Kita melanggar undang-undang alam yang kita rusak. Maka itu cuaca berubah. 2, mengubah ketetapan. 3, nah, supaya lebih jelas karena waktu, tolong saudara harus punya program Alkitab namanya Sabda. Di situ ada ratusan terjemahan. Untuk Indonesia saja di Sabda itu ada 11 terjemahan. Inggris, bahasa Batak, Jawa, ada semua bahasa. Sabda, klik, cari, unduh aplikasi ini. Itu luar biasa. Supaya kita makin jelas. Pak Andreas jelas. Jadi kita harus bertobat untuk merubah, mengembalikan seperti semula Tuhan ciptakan. Oke, Pak, tadi kedua tanya apa? Di Yohanes 8 ayat 12. Bunyinya apa itu, Pak? Akulah terang dunia. Ya. Oh ya, oke. Jadi pertanyaannya akulah terang dunia. Apakah itu hanya kiasan saja? Oh, tidak. Nah, memang itu terang itu yang dikatakan dia. Iya, di ayat 3 kayaknya satu. Betul. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Tapi enggak cuma kita. Matius 5 ayat berapa? 16. Kita 18 kita juga. Nah, ayo kita jadi terang. Yesaya 60 ayat 2 tadi. Nah, kenapa terang kita enggak muncul? Karena ditutupi gantang. Apa itu gantang? Doktrin. Aku Calvinis, aku Lutheran, aku Reform, aku Advent, aku Baptis. Hancur. Jelas ya Pak? Kita terang dunia, nggak cuma Yesus. Karena dia berkata, barang siapa mengikut aku nggak akan jalan dalam gelap. Oke, pasti berani? Ayo. Kembali Pak ke Kejadian 1:1. Ya. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berdiri sendiri, terpisah dari ayat 2 sampai. Sebetulnya bukan terpisah, ada jarak Pak. Ya. Jangan katakan terpisah, kalau terpisah lain. Iya, ya. Ada jarak yang jauh, kita nggak tahu berapa juta tahun itu. Karena belum ada matahari. Terus Bumi dan benda langit sudah ada, itu Pak ya maksudnya ya. bumi dan Semua benda-benda langit sudah ada. belum. Hanya bumi aja. Iya loh, di tulis Alkitab itu loh Pak. Benda penerang langit ada di ayat berapa tadi saya lupa. Jadi iya, terangnya Tuhan sendiri. Lanjut. Jadi pertanyaannya, Jadi yang saya pahami tadi kalau menciptakan langit dan bumi yang ayat 1 itu berarti sudah ada semua. iya tapi penerang tidak ada karena baru diciptakan di ya, masa keempat. Bapak jangan bingung. Iya, jelas. Nah kenapa? Maka itu saya bacakan ayat 11 tadi untuk meyakinkan saudara. Ternyata fotosintesa pernah terjadi tanpa matahari. Itu luar biasa. Jelas? Ada satu lagi yang terakhir. Iya, Pak Andreas lagi, silakan. Saya mau kembali pada pertanyaan tadi. Nah, kenapa gereja tidak terlalu concern terhadap isu-isu ekologis? Nah, kalau melihat pada rujukan tadi bahwa itu karena melanggar undang-undang dan sebagainya, sebenarnya ini kan masalah rohani. Apakah karena isu ekologis itu masuk dalam jasmani atau dunia? Betul. Masuk. Oke, saya lupa di abad keberapa. Waktu itu Katolik yang menguasai. Ada istilah kaum awam dan kaum rohaniawan. Ada istilah sekuler dan rohani. Nah, sejak itu hancur. Mengapa Galileo dihukum oleh gereja? Ngerti? Karena buat gereja ini bidah. Padahal dia benar, gereja yang salah. Mengapa
gereja di abad itu membunuh penterjemah Alkitab? Bukan orang Islam, bukan orang lain, gereja. Betul nggak? Membunuh para martir yang mau firman ini dikenal oleh dunia. Jadi Pak Andreas, itu yang saya katakan, keluarlah dari doktrin gereja. Itu merusak sekali. Jadi tidak ada istilah sekuler, nggak ada istilah rohani. Yang ada adalah kebenaran. Nggak ada kaum awam, nggak ada rohaniawan. Semua kita kaum intelektual, anak-anak. Amin. Amin. Itu tepuk tangan dong. Tidak boleh dibedakan. Tidak boleh. Maka itu dalam gereja tradisional, maaf ya, sekarang sudah hampir nggak ada. Antara mimbar dengan jemaat pasti ada pembatas. Loh, betul atau tidak? Gereja-gereja tradisional, maaf loh saya. Nah, Tuhan benci pembatas itu. Karena terpisah. Yang rohaniawan, sok rohani. Kaum awam karena dia bodoh. Iya, kita dibodohi terus oleh doktrin. Maka itu kebenaran gak terbuka. Ayo hari ini saya pegang pertanyaan Pak Andreas, Kejadian 1 ayat 26. Ayo, saya tambahkan satu ayat lagi, satu selesai. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya manusia ngapain? Berkuasa. Nah, kata berkuasa ini dirohanikan. Padahal kata berkuasa ini bukan rohani saja, skillful, intelektual, untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ini ilmu semua, biologi, antropologi, geologi, wah semua ada di ayat 1 ini. Ayat 26. Tapi gereja merohanikan semua, Panas. Jelas ya, ayat terakhir. Ini yang kita lihat, Kejadian 11 ayat 6. Maka itu pulang dari sini, yang di rumah juga, yang belum punya aplikasi Sabda, cepat unduh, download, supaya kita diperkaya untuk mengerti Alkitab. Berfirman dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini itu apa? Bukan Menara Babel. Ya, ini caranya baca. 3 huruf ini artinya luar biasa. Ini Menara Babel itu barulah permulaan usaha mereka. Kalau saudara membaca firman ini, Papa di surga merasa apa dengan Nimrod dan timnya? Merasa cepat. Bukan bergetar, sama. Bangga. Heran. Wih, kamu pintar sekali. Ingat loh saudara, sampai zaman Daud belum ada bangunan permanen, semuanya masih tenda. Sampai bait suci pun dari tenda. Baru zaman Salomo jadi gedung permanen. Nah, bayangkan dari Kejadian 11 sampai ke zaman Salomo itu berapa ribu tahun. Ternyata keturunan Nuh ini jenius, bisa buat bangunan permanen dan bertingkat. Jangan lupa, walaupun kita nggak tahu berapa banyak tingkatnya. Ingat, besi beton belum ada. Loh, betul tidak? Batu bata baru mereka yang menemukan. Di ayat 3, nanti kalau saudara pulang baca, siapa yang ngajari mereka? Maka itu Yahweh Tuhan kagum. Wih, hebat sekali kamu. Nah, ini loh kedahsyatannya. Maka itu saya sedih. Kalimat ini, literatur ini, tulisan ini hanya ada di Alkitab, tidak ada di buku yang lain. Apa itu? Mulai baca dari sekarang. Stop. Kapan sekarang ini? Waktu itu. Iya, kapan? Menara Babel.
Mulai dari Menara Babel, baca, apapun juga yang kita ganti, kita jangan mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya kaget. Saya perjelas supaya saudara lebih mengerti. Menurut firman ini, ada nggak seharusnya orang bodoh dan orang miskin di dunia? Nggak ada. Tapi kok ada? Jawabannya orang malas. Ini saya dapat keyakinan dari surga. Orang malas yang ada di dunia itu, maka itu bodoh dan miskin. Ayo kita bongkar dengan cepat. Kata rencana itu apa? Kata lain. Ayolah. Bukan pandangan, lain. Ide. Susah betul. Ide. Apa kata lain? Rencana, ide, apa? Gagasan. Betul. Apalagi? Pikiran. Inspirasi. Goal. Bukan visi. Saudara, saya nggak akan lupa Mei 83 ayat ini muncul di hidup saya. Terus saya diskusi dengan Roh Kudus. Muncul begini, Papa, saya mengerti dia Papa. Seharusnya ayat ini ada kata kecuali. Kecuali apa? Maling, pembunuh, pemerkosa. Loh kenapa? Sebab penjahat-penjahat pun sebelum buat kejahatan buat rencana dulu kan? Lu saya tanya iya apa tidak? Nggak ada maling goblok gini, jalan noleh, ke rumah kosong terus masuk, itu maling goblok. Dia pasti pulang buat narkoba, ekstasi, kokain dan sejenisnya. Itu ada karena ada orang punya ide. Apa jawaban Tuhan? Otak yang aku ciptakan untuk kamu itu hakmu. Kamu mau pakai apa? Hari-hari ini, ya kalau saya nggak berkata tahun-tahun belakangan ini, saya itu sangat mengidolakan Elon Musk. Sangat. Tolong anak-anak muda baca tentang hidup. Wih, saya kagum. Mudah-mudahan kalau dia ke Indonesia saya bisa ketemu, karena saya ngikuti pola pikirnya, ini orang hebat. Betul? Loh saya tanya, banyak kan nonton drama Korea. Semua. Sekarang. Tolong cari di Google Nikola Tesla. Elon Musk sangat mengidolakan Nikola Tesla. Orang ini hidup di abad yang ke-19. Dia tidak menikah sampai mati, dia miskin. Tapi Nikola Tesla ini menemukan ratusan penemuan. Dan dia tidak mau mematenkan pertemuannya. Dia bilang, silakan dunia Pak. Maka itu mobil listrik yang ditemukan Elon Musk. Dia membanggakan Nikola Tesla yang gak dikenal oleh dunia, supaya Nikola Tesla jadi terkenal mobil listrik. Catat, Presiden Joko Widodo itu satu-satunya presiden yang diundang khusus oleh Elon Musk. Tidak ada presiden lain. Joe Biden saja nggak pernah diajak. Maka itu minggu yang lalu waktu saya lihat berita, ada apa di pikiran Elon Musk tentang Indonesia? Jadi Elon Musk itu idenya gak habis-habis. Ngikuti berita dia sedang berusaha bentuk kehidupan koloni di Mars. Ini saya bingung lihat orang ini. Dan dia santai aja cara berpikir. Maka itu apa saja yang saudara rencanakan, apa saja pasti terlaksana.
Tapi jamin, maaf, yang enggak Kristen pun menghadapi ayat ini tidak. Dia jawab, mengenapi tidak. Iya. Maka itu malu kita kalau Kristen goblok-goblok begini. Maaf. Padahal ini firman dari Bapa kita Yesus. Miliki. Saya harap, maaf ya, ini saya pakai intermezzo. Seharusnya saya khotbah ini di Jakarta. Ngerti nggak maksudnya? Kok bisa orang Metro yang dapat kesempatan luar biasa, saudara, di Makassar? Iya. Dan tolong simpan rekaman ini, ada di Facebook saya, ada di Instagram saya. Supaya saudara, maka itu saya tetap semangat. Maaf ya bagi yang belum tahu, saya ini tiap hari itu khotbah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tiap hari. Nggak habis-habis bahan itu. Karena saya kagum, ini ayat yang saya pegang. Ide ini enggak. Maka itu orang yang pegang doktrin rugi. Sebab doktrin ini putar kotak, nggak bisa keluar. Maka itu dalam dunia manajemen 15 tahun yang lalu pertama kali keluar istilah out of box. Betul? Artinya keluar dari pikiranmu yang lama. Nah, orang yang di dalam doktrin itu di dalam kotak. Karena begitu mau gerak, nggak boleh. Nggak begini doktrin, rugi. Roh Kudus itu nggak bisa dikotaki. Katakan amin. Dia berkembang semau-mau. Aduh, berhentilah sudah 1 jam 36 menit saya ngomong. Nggak rasa aku kan terus-terus. Belum 2 jam kan? 2 jam ada. Iya, hebat. Maka itu saya ingin anak-anak muda engkau belajar Alkitab dengan cara yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Tolong para pendeta hamba Tuhan, jangan cuma urusan rohani. Terima kasih Pak Andreas. Itu pendapat yang betul. Ngerti nggak ya? Yang di rumah ikuti, yang audio kembangkan. Ini ayat terakhir dah. Yohanes 14:26 supaya lengkap kita. Amin. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur itu siapa? Nah, nanti setelah kenaikan ada Pentakosta. Hati-hati, jangan cuma kita aja, jangan. Roh Kudus itu luar biasa. Yang akan diutus oleh Bapa dalam apa fungsinya? Mengajar segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan Segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mulai dari yang fungsi kedua, mengingatkan segala yang Yesus katakan. Tanyaannya, kalau begitu ada nggak yang kita boleh berkata aku lupa? Lu jawab, lu ada tidak? Lu saya tanya, boleh nggak kita berkata aku lupa lo firman? Gak boleh gimana? Gak boleh mikir itu. Lo kenapa gak boleh? Karena ada Roh Kudus yang tugasnya jadi gak bisa. Maaf ya, maaf. Kalau seorang ikuti saya ngajar, saya gak ada catatan, gak ada apa. Kenapa? Saya pegang ayat. Sambil saya ngomong, saya dengar dia nyuruh saya pegang ayat apa, tunjuk ayat. Maaf. Maka itu kalau saudara lihat ayat ini dan sudah dimengerti, maaf, lihat cara hidup saya. Saya nggak pernah menghafalkan ayat, tapi dia hidup di dalam saya. Ya, namanya manusia bisa lupa tempatnya, angkanya tadi pasal. Maaf, saya ditanya orang tentang apa saja. Hebat, langsung keluar ayatnya di mana? Buktinya tadi berapa saudara tanya, saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Tapi ini kebenaran. Yang berikut, siapa kenal seorang dosen atau profesor maksimal menguasai berapa ilmu maksimal di dunia ini? Gara-gara ayat ini, saya lama di Jerman, di Amerika, saya tanya kepada dosen-dosen anak-anak yang kuliah, tanyakan ke dosen-dosenmu, profesormu, cepat
maksimal seorang guru besar, seorang hebat itu menguasai berapa? Lebih. Saya mengikuti rektor UGM yang baru, itu anak Tuhan. Hebat sekali. Rektor UGM yang baru. Itu sudah gelarnya berapa banyak? Luar biasa. Ayo jawab. Kira-kira berapa? 5 maksimal. Itu pun nggak sampai 10 jari saja. Rata-rata 4 ilmu pengetahuan. Hanya Roh Kudus yang mampu mengajar segala. Ayo, yang mampu mengajar segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak. Semua tak terbatas. Maaf. Kalau saudara ingin belajar teologi dan mengenal segala kebenaran, saudara harus sekolah kuliah di semua sekolah teologi di dunia. Sanggup? Bukan cuma bayarnya, mati. Kenapa? Sebab setiap sekolah teologi, satu kampus teologi, pegang satu doktrin. Lu jawab betul atau tidak? Dan antar mereka perang sendiri. Maka itu kalau saudara hidup belajar bersama Roh Kudus, lengkap. Oke, saya akhiri dengan contoh itu. Karena saya suka belajar, senang sekali melihat untuk menemukan kebenaran ini. Dengan kalau ada seorang manusia meninggal umur 116 tahun dan dia belajar hal-hal baru setiap hari, 10 hal baru, dan dia belajar itu mulai umur 6 tahun. Ngerti? Berarti dia belajar hal baru selama 106 tahun. Karena dia mati 116 kan? Gimana? 110 tahun. Sehari berapa hal baru? 10. Tanyaannya, apakah orang ini bisa disebut dia mengetahui segala sesuatu? Tidak. Kenapa? Bukan lupa. Masih banyak yang belum dipelajari. Jawabannya karena setiap detik di dunia keluar hal baru, nggak bisa ngikuti. Tetapi hanya Roh Kudus yang mampu. Maka itu kalau saudara mau hidup bersama Roh Kudus, hebat. Nanti sekarang Alkitab ini seperti apa? Suka belajar? Temukan hal-hal baru di dalamnya. Digali nggak pernah habis. Saya cuma cerita. Nanti Agustus tahun ini anak-anak saya akan buat acara untuk mensyukuri 50 tahun saya khotbah. Saya khotbah pertama 26 Agustus tahun 72. Jadi 26 Agustus 2022 pas 50. Tahun ke-10 pertama, saya tuh mikir gini, Bapak, akan habis dong bahan khotbah saya. Kenapa? Karena kalau dokter memberi ceramah tentang penyakit, tentang kesehatan, tentang teknologi, obat-obatan, nggak akan kehabisan bahan, karena penyakit tambah terus. Betul? Seorang psikolog memberi ceramah tentang psikologi, seorang manajer memberi ceramah manajemen, seorang pemimpin memberi ceramah leadership, dan semuanya nggak akan kehabisan bahan, bukunya tambah terus. Nah, kalau saya pengkhotbah, kan ada larangan di kitab Wahyu, jangan sampai jangan ngurangi. Loh, betul tidak? Habis dong, cuma 26 buku. 66. Saudara, ternyata hampir 50 tahun saya khotbah. Apalagi selama pandemik ini, saya jauh lebih sibuk daripada sebelum ada COVID. Maka itu saya berterima kasih ada COVID. Karena saya cuma duduk di rumah di depan HP saya bisa mengajar. Keliling dunia tanpa bayar tiket, cuma duduk. Betul tidak? Luar biasa. Ngerti sekarang?
putusan sudah selesai. 1 jam 44 menit. 45 menit sekarang. Ayo berdiri bersama-sama. Semuanya tenang sebentar. Khususnya saudara-saudara anggota PIKI, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Ketika semua tenang, saya beri kesempatan 3 orang di antara saudara, bisa ibu, bisa bapak, bisa anak muda, yang mau berdoa bersyukur dengan fakta-fakta ini. Yang lain tenang, silakan.